Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu memberikan kehidupan bagi kami dan memberikan kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami siap mendengarnya, dan ajari kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini, mari kita buka di dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan ini untuk kita renungkan pada saat ini, Tuhan selalu ada untuk umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang sudah kita baca dan yang kita renungkan ini,
diceritakan bagaimana Tuhan mendatangkan tulah ke-10 di negeri Mesir. Tulah itu akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ia akan menjalani tanah Mesir. Ia akan membunuh semua anak sulung di Mesir, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Dan ia akan menjatuhkan hukuman terhadap Allah yang disembah orang Mesir. Tuhan akan melaksanakan tulah atau malapetaka tersebut pada hari yang ke-14 di bulan itu. Bulan itu akan menjadi permulaan bulan bagi orang Israel tiap-tiap tahun. Tuhan mengatakan begitu sebab pada hari itu dan pada bulan itu Tuhan akan membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir dan dituntun menuju suatu negeri yang kaya serta subur, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan melaksanakan atau mendatangkan malapetaka di tanah Mesir, yang mana malapetaka tersebut akan menghampiri tiap-tiap rumah yang ada di seluruh Mesir, Tuhan menyampaikan sebuah cara yang harus dilakukan orang Israel. Tuhan menghimbau supaya orang Israel mengkhususkan seekor anak domba per kaum keluarga dan seekor anak domba per rumah tangga pada tanggal 10 bulan itu. Anak domba tersebut harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Mereka harus mengurung anak domba tersebut sampai hari yang ke-14. Lalu pada hari itu, tepatnya di waktu senja, mereka harus berkumpul dan menyembelih anak domba yang sudah dikhususkan itu. Darahnya harus diambil sedikit serta dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah orang yang memakannya. Dagingnya harus dipanggang, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Mereka harus memakan dagingnya pada malam itu juga tanpa bersisa. Dimakan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Jika ada yang tersisa, sisanya harus dibakar habis dengan api. Pada waktu mereka memakannya, mereka harus berikat pinggang, pakai kasut kaki, dan memegang tongkat. Mereka harus makan secara terburu-buru, tidak boleh lambat atau santai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah cara yang dianjurkan oleh Tuhan supaya orang Israel terhindar dari tulah yang akan terjadi. Sebab pada malam ketika Tuhan menjalani tanah Mesir, setiap anak sulung dari rumah yang kedua pintu dan ambang atasnya tidak dibubuhi darah akan dibunuh Tuhan. Sebaliknya, setiap rumah yang kedua pintu dan ambang atasnya dibubuhi darah akan dilewati Tuhan. Hal ini berarti bahwa Tuhan ingin menghindarkan orang Israel dari tulah yang akan didatangkannya terhadap orang Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tersebut memberi arti bahwa Tuhan benar-benar selalu ada. Tuhan benar-benar turun tangan. Tuhan benar-benar serius dalam bertindak untuk orang-orang yang dikasihinya. Kehidupan umatnya yang selama ini seperti daging anak domba tanpa bumbu. Terlihat enak namun tidak ada rasanya. Kehidupan umatnya yang selama ini seperti roti yang tidak beragi. Masih hidup namun tidak sempurna.
Kehidupan umatnya yang selama ini seperti makan sayur pahit. Terlihat biasa saja, namun sebenarnya terasa pahit sekali. Tetapi ketika Tuhan bertindak, maka kehidupan umatnya memasuki sebuah babak baru. Umatnya akan dibebaskan dari perbudakan. Dan mereka akan mulai berjalan menuju suatu negeri yang kaya serta subur, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberadaan Tuhan dan babak baru kehidupan harus direspon, harus diperjuangkan dengan kesiapan yang sungguh-sungguh. Seperti seseorang yang hendak pergi berperang. Pinggangnya harus berikat, kakinya sudah pakai kasut, tangannya sudah memegang tongkat, dan makan pun terburu-buru. Pembebasan itu mesti disambut dengan cepat. Jangan lambat, sebab yang lambat besar kemungkinan tidak akan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita renungkan ini, Tuhan hendak menyapa kita. Tuhan hendak berkata kepada kita bahwa Ia selalu ada bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang juga mengasihinya. Kriteria orang-orang yang dikasihinya adalah yang pertama, orang-orang yang sudah ditentukan atau dipilihnya sendiri menjadi umatnya. Dalam hal ini kita pahami bahwa orang Israel adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri menjadi umatnya. Yang kedua, orang-orang yang mau berpaling kepadanya, percaya, berharap, dan setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita yakin dan apabila kita masuk kriteria orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, percayalah, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu siap sedia dalam bertindak untuk memerdekakan kita. Keberadaan dan tindakan Tuhan sesungguhnya sudah sering kita lihat, sudah sering kita dengar, bahkan sudah sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang perlu dipertanyakan dan perlu ditindaklanjuti adalah, sudah bagaimanakah respon kita terhadap Tuhan yang selalu ada dan selalu memberi kebebasan itu kepada kita? Jangan-jangan kita menganggap itu hanya kebetulan saja. Apakah kita sudah merespon dengan cepat atau lambat? Jangan-jangan kita masih mengulur-ulur waktu, tunggu sakit-sakitan, tunggu tua, atau tunggu segala macam. Ada juga yang beralasan tunggu kaya, tunggu sukses. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan melihat, mendengar, dan mengalami keberadaan serta perbuatan Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya, selalu berharap, dan tetap setia kepadanya? Jangan-jangan kita menganggap itu kan rezeki dan nasib tiap-tiap orang. Rezeki dan nasib tiap-tiap orang itu kan berbeda-beda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita ketika kita bersuka cita, kita ingat bersyukur kepada Tuhan? Jangan-jangan kita hanya menganggap itu sebagai hasil usaha dan tenaga kita saja, sehingga kita tidak ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Apakah ketika kita menghadapi kesulitan atau duka cita, kita ingat berkomunikasi padanya? Jangan-jangan kita malah berpikir negatif terhadap Tuhan.
berprasangka buruk terhadap orang lain, atau tetap bekerja sekalipun memaksakan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati, yang tertulis di dalam kitab Roma 13 ayat 12 sampai 13. Artinya kita harus bangun dan segera bergerak. Jangan tertidur, jangan berpangku tangan, dan jangan bermalas-malasan. Mulai hari ini mari kita bersahabat dengan Tuhan, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup kita. Mari kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita, sebagai orang tua kita, sebagai kekasih kita, supaya kita punya rasa rindu kepadanya. Apabila rasa rindu sudah ada, pasti kita ingin bertemu dengannya melalui ibadah-ibadah kita. Tuhan adalah sahabat, Tuhan adalah orang tua, Tuhan adalah kekasih bagi kita. Sebab Dia telah menunjukkan bahwa Dia selalu ada untuk kita dan telah membebaskan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari segera bergerak bersama dengan Tuhan. Pergerakan kita harus seirama dengan firman dan perbuatan Tuhan. Sehingga ketika kita memahami bahwa Tuhan selalu ada dan membawa pembebasan, mari kita juga hadir bagi sesama kita. Kita selalu ada dan membawa sesama kita kepada pembebasan. Ayo bangkitkan kasih kita kepada sesama kita. Sebab sekecil apapun tindakan kebaikan yang kita lakukan terhadap sesama kita, percayalah saudara-saudari, hal itu akan mendukung terjadinya pembebasan bagi sesama kita tersebut. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah, berharaplah, dan setialah kepada Tuhan. Lalu berjuanglah untuk menyongsong babak baru dalam kehidupan kita, yaitu pembebasan bagi diri sendiri, begitu juga untuk sesama kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Ajari kami dan kuatkan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua.